Kom. Satu 7 hari. minggu 1 Hari. hari 8 pendataan, Heeh. pengukuran Ya, untuk bisa. sertifikat. Untuk meternya? Ini yang kita kerjakan itu datanya apa saja ya? Ini pengumpulan data yuridis. Data yuridis yuridis. kegiatan PTSL. PTSL itu apa? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tahun anggarannya 2020. Untuk 2022. Tapi sekarang ya? Iya, makanya sertifikatnya keluar sekarang tahun ini. Mudah, ini lebih mudah karena kita Ini yang sudah lebih turun, kita yang turun ambil data. Pemohon tidak perlu ke sana, pemohon tidak perlu formulir itu tidak perlu ini lagi. Apa formulirnya tidak perlu pemohon isi, kami sudah ketika nanti pemohon tinggal cross check apa sudah betul tinggal tanda tangan. Mereka hanya perlu kumpulkan berkas-berkas yang perlu kayak jual beli dan sebagainya. Nanti sertifikat juga sampai juga diantar ke sini, pemohon tidak ambil ke kantor. Kalau sertifikatnya sudah jadi. Ini tindakannya. Iya. Tuh. Ini dari Pak Jokowi. Pak Jokowi turun-turun Menteri Agraria. Menteri Agraria Kanwil BPN NTT, pertanahan Kanwil Provinsi turunnya ke pertanahan Kabupaten. Sudah berapa persen di angka itu? Ya. 32 pengampulan data yuridisnya sudah setengah 50%. Kalau fisiknya untuk pengukuran sudah sampai 100%. Mungkin nanti ada lagi tambahan-tambahan dari pemohon. Pemohon mungkin ada yang belum ukur atau tidak tanahnya mau dibagi itu nanti bisa. Sudah berapa banyak ini? 50% 300 untuk yuridisnya, untuk pengukuran fisik lapangannya 600 bidang. 16 bidang ya? Ya. Target ini kapan selesai? 28 Februari sudah harus habis untuk yang pengumpulan data yuridis 28 ya. Februari. Habis setelah dari sini kita kemana nih? Olah data habis itu pemohon kita masih sidang lagi, sidang panitia sama semua pemohon, pemeriksaan lapangan lagi, pengumuman baru terbit sertifikat. Ya hitung-hitung 2 bulan lah. Jadi kita punya lokasi kita hanya di sini ya? Tidak. Atau masih ada lagi? Masih ada desa lain. Masih ada desa mana ya? Kamu dapat berapa Ali desa? Basar, Ali Kelaran, WC, Taaba, Angkaes, mana lagi Alkani, WC-Ben. Berarti kecamatan Liman semua ya? Lebih banyak begitu karena di bagian di bagian Malaka Barat sudah Ada Halip agak Modok. Sana? Tidak. belum. Belum sampai. Tahun ini yang jadi prioritas yang itu karena itu sudah diukur semua. Oke, coba dulu Bu ya. Oke. Desa Angkais dengan desa Dawa. Apa? Ada 3 desa. 3 desa. Mas program nasional untuk pengukuran. Jadi itu sudah dilaksanakan, ada yang tahun kemarin 2021, ada yang 2020. Kalau tidak ada 14 desa. 14 desa ya. Nah, mereka ada kasih juga undang kita ke sini. Ternyata pas kita keluar kegiatan di lapangan, jadi untuk bersama-sama mereka untuk melaksanakan kegiatan itu kan tidak ada yang bisa. Tapi sebenarnya setelah ini kan dilaporkan supaya diikuti ya. Tapi dan satu lagi kita sampaikan supaya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan usahakan supaya itu melibatkan banyak orang dalam kampung, khususnya untuk bisa mengetahui betul-betul bahwa orang itu memiliki tanah pada wilayah Taaba atau Angkais atau Lemur itu, supaya eksekusi itu jangan karena pengalaman kita waktu lalu saat pengukur itu kadang-kadang mereka ukur melibatkan orang-orang yang punya kepentingan, sehingga ketika saat sudah menjadi produk hukumnya dari pertanian dalam hal ini sudah keluar sertifikat, tidak dipermasalahkan pada kemudian hari. Tetapi kalau saat pengukur hanya libat 1-2 orang untuk sekedar untuk menjadi artinya untuk memenuhi syarat bahwa betul-betul bahwa tanah itu si A, si B punya hak milik, terakhir karena ada orang yang mengklaimnya bisa jadi saja Pak, karena namanya sertifikat ini Pak, kan barangkali tidak satu-satunya bahwa itu tidak boleh digugat oleh siapa-siapa itu.
Tetapi orang-orang yang mengenal betul tentang kondisi tanah atau lahan yang sementara diukur menjadi hak milik ini kan orang masih belum mengklaim saja Pak. Kenapa tidak bisa Pak? Nah, kalau berdasarkan silsilah sejarah yang jelas nyata bahwa betul tulus ini si A atau si B dia punya, kenapa tidak bisa? Jadi sekarang kita juga ya kita sarankan kepada pihak pertanahan Pak. Walaupun Pak ada punya kegiatan atau Pak ada punya tugas untuk melaksanakan itu Pak, tetapi ya di lapangan Pak mereka harus hati-hati juga Pak, hati-hati juga. Karena bisa terjadi. Saya kasih contoh. Orang ini dari dulunya orang ini kan tidak memiliki tempat atau lahan untuk bisa bangun rumah di situ. Terus dari keluarga ada yang memberikan sebidang tanah untuk membangun rumah di situ. Kemudian setelah dia tinggal sudah lama, terakhir dia jadikan itu sebagai hak. Jadi saat macam orang masuk di desa, kasih dilaporkan Pak nanti ujung saya pilih. Ternyata bahwa yang sekarang hidup itu bukan lahannya dia, bukan tanahnya dia, tetapi tanah keluarga atau orang lain. Jadi hasil konsultasi saya kemarin dulu ke pengadilan negeri, saya dengan beberapa hakim di sana, itu mereka ada kasih beberapa tips yang sebenarnya harus pemerintah kecamatan itu harus hati-hati. Jangan menganggap bahwa karena dia punya tugas jadi Pak mereka membiarkan saja. Tetap kita harus lihat. Karena orang-orang kita di desa itu kan 90% itu kan orang-orang yang tidak bersekolah. Jadi hati-hati supaya jangan sampai yang sebenarnya hak dia, tetapi karena dia lemah, dia kurang mengerti, akhirnya orang-orang sedikit mengerti dia bisa dengan gampang-gampang bisa memiliki dia punya lahan yang sebenarnya bukan dia, bukan dia, bukan haknya dia. Jadi dasar itu yang kita harus ada pemerintah kecamatan kita sadar. Jadi kadang-kadang kalau ada sengketa ini kita harus kita banyak butuh waktu untuk kita selidiki secara baik Pak. Serta mereka kita langsung selesaikan, tetapi kita punya tugas lain juga untuk bisa ya kita telusuri sampai kebenarannya. Sehingga walaupun kita di sini bukan mengambil keputusan untuk menjadi satu kekuatan pendatang, tetapi ya kita di sini pada aspek penyelesaian pendamaian sesuai dengan keterangan dan bukti objektif di lapangan, jelas bahwa orang ini punya atau si A, si B ini ya kita akan jelaskan. Jadi sebenarnya macam soal mungkin dari sertifikat kebersihan sertifikat itu kan bahwa orang bertanah itu kan dia harus lebih jeli ya, lebih kepada urusan-urusan yang terkait langsung dengan keluhan dari kita punya orang-orang di kampung atau orang di desa itu tanahnya sudah diukur 3-4 tahun tapi sampai saat ini sertifikatnya belum diterbitkan. Itu yang masalah satu. Yang kedua, sekarang ada kehilangan sertifikat di mana-mana. Kita memberikan informasi kepada pertanahan sebenarnya itu harus diselidiki secara baik. Apakah kehilangan sertifikat itu betul-betul itu hilang atau memang kalau digadaikan di salah satu bank sebagai jaminan untuk dia memperoleh kredit. Sampai mungkin sudah tidak bisa ditebusi lagi, daripada nanti tanahnya itu diambil oleh bank, lebih baik sekali adanya laporan kehilangan itu supaya bisa ya diukur ulang. Diukur ulang bisa terbitkan sertifikat baru. Jadi kesempatan dia untuk ke depan itu kan dia kan bisa ini bisa mengklaim kembali bahwa ini barang saya punya. Nah, sertifikatnya mana? Ini sertifikat baru. Terus sertifikat yang lama, itu saya tidak tahu Pak. Sertifikat palsu sudah tidak ada lagi Pak. Terus ini saya punya. Jadi kapan-kapan kita mencapai hasil kebenaran, tetapi kita sudah banyak terkuras waktu. Waktu kemudian biaya karena harus datang untuk meluruskan semua urusan itu. Jadi
makanya orang pertanian itu harus lebih cerdik ya, lebih ini ditangkap terhadap masalah-masalah seperti ini juga. Ada banyak pengumuman di sini untuk pengumuman kepada orang-orang yang sertifikat ini khusus untuk corona ini ada. Jadi pada orang-orang yang melaporkan tanahnya untuk tidak. Andaikan tadi hanya 1-2 orang saja itu tidak kuat. Nah, usahakan kalau bisa ya di kampung kita cek tanah ini betul-betul dari orang-orang punya atau jangan sampai dia hanya menumpang saja. Menumpang saja. Karena bisa saja Pak habis buat begitu, tapi setelah terjadi kasus Pak, orang pertanian pasti kan harus dilibatkan juga Pak, untuk mempertanggungjawabkan sertifikat ini Pak. Saat Pak melakukan pengukuran Indonesia bersama, saat itu sebagai tantangan Pak. Apa Pak harus selidiki tentang kepemilikan tanah ini kan tidak gitu. Tanah itu dalam bentuk apa? Tanah itu dimiliki karena dia apa? Dia babatukan, Beli kah? atau dia beli, atau karena warisan, atau karena undang-undang. Dalam hal ini kan dari pemerintah yang serahkan untuk dia memiliki tanah itu. Jadi 4 pokok atau 4 poin itu harus dicek secara baik, sehingga eksklusi itu tidak boleh terjadi kasus-kasus. Karena orang ini kan ditahu bahwa ketika sesuatu sertifikat itu berarti saya sudah punya kekuatan hukum untuk bisa memiliki tanah ini. Jadi siapa-siapa saja bisa menggugat saya. Padahal tanah itu kan ini dia hanya kebutuhan untuk menumpang sementara saja karena tidak memiliki lahan atau tanah. Tetapi yang adanya karena ada perumahan kan tidak memiliki biaya Pak, ya. Karena itu kan dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Kalau diurus sendiri kan itu kan harus memiliki biaya Pak. Semua transportasi maksimum minimum itu ditanggung oleh orang yang memiliki lahan untuk diurus. Ada betul spesies datang itu harus diberikan biaya untuk ini, uang makannya, kemudian biaya perjalanan dinasnya itu harus dibayar karena itu dibayar oleh pemohon. Tapi kalau perumahan ini kan dibayar oleh pemerintah. Sejarah turunan daripada itu. Tanah ini kan tidak kosong Pak. Tapi dia ada karena mungkin orang sibuk kerja, makanya orang punya lahan ini kan tidak ini, tidak diolah terjadi negara. Itu kemarin tidak diolah terjadi negara, kemarin itu tanah kosong. Tapi karena dari waktunya kan yang memiliki tanah itu kan pada sibukan itu, terus orang lain menggunakan momen itu untuk memiliki tanah yang sebenarnya bukan haknya dia, bukan haknya dia. Itu sekarang yang terjadi masalah atau kasus-kasus yang sampai di pengadilan itu karena begitu itu. Apalagi itu kan tanah adat, tanah yang dari dulu atau yang secara turun-menurun itu sudah diestifatkan kepada punya warisan. Tiba-tiba kalau ada orang-orang lain yang mengukur untuk menjadi hak milik ini kan orang kan tidak terima baik pun ya diwajibkan oleh pemerintah itu harus sertifikatkan. Tetapi namanya tanah umum ini kan selagi belum ada pembagian kepada yang bersangkutan dalam keluarga mereka ini kan itu kan menjadi haknya mereka yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain selain daripada di punya warisan tersendiri. Tapi sekarang kan itu kan yang adanya orang-orang bersekolah, orang-orang yang bepergian ke tempat lain yang punya pengalamannya beda-beda, terus datang yang dipencaranya bukan memberikan penyuluhan, memberikan satu jalan kebenaran kepada orang-orang kita di kampung, tetapi malahan kebanyakan yang menghasut untuk masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi dengan adanya hasutan dia maka memberanikan orang itu untuk bisa berbuat masalah. Sehingga pasti yang kita sebagai pemerintah yang kita selalu memberikan banyak cara, memberikan banyak penyuluhan kepada mereka supaya boleh lebat masalah, tetapi sepanjang masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mohon dengan sangat supaya bisa itu disepakati secara bersama sehingga tidak menimbulkan satu konflik kepanjangan. Pengawasan pengembangan kegiatan di desa itu biasanya kita sampaikan kepada mereka sehingga hati-hatilah di dalam menciptakan konflik-konflik dalam kampung. Kalau ada persoalan bisa diselesaikan secara bersama sehingga tidak menimbulkan saling permusuhan antara kita dan kita.
bisa saling menjaga, melindungi. Ketika ada urusan apa-apa ya bisa sama-sama turut ambil bagian atau partisipasi wilayah, terutama di wilayah desa masing-masing. Karena di kecamatan ini kita kan sifatnya hanya untuk memfasilitasi, Pak. Tetapi yang banyak kegiatan yang harus dilaksanakan itu adalah mereka-mereka yang di wilayah desa bersangkutan, Pak. Ya, karena kita di kecamatan kita kan sifatnya fasilitator, Pak. Kita fasilitasi mereka untuk hal-hal yang sebenarnya di luar daripada aturan kita luruskan. Hal-hal atau dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sendiri, karena kita tahu bahwa kita punya masyarakat ini kan SDM-nya pada umumnya kan masih rendah. Dan kadang-kadang ya kita lalaikan mereka, tetapi ya kita juga harus belajar dari pengalaman, Pak. Pengalaman, karena orang-orang itu orang-orang tidak bersekolah, Pak. Tetapi dia kan punya pikiran, punya hati untuk bisa berbuat hal-hal yang baik, Pak. Dan sebenarnya kita jangan terlalu pengaruh dengan kita punya sekolah, Pak. Tetapi kita tunjukkan hal-hal baik, jangan saling mengenal kepada mereka, karena walaupun mereka itu tidak bersekolah, tetapi pengalaman hidup untuk orang-orang kita ini kan orang-orang yang sudah pintar, berpindah dalam hal berusaha, berpindah dalam hal-hal yang bisa membedakan hal baik dan hal yang tidak baik. Itulah saya kadang-kadang sebelum kita melakukan mungkin ada pembinaan di desa sebisanya itu keluar itu kita dibekali dengan pikiran-pikiran sehingga sampai di sana ya bagi bicara, tetapi kurang itu harus melibatkan mereka dalam hal berbicara itu, walaupun berbicaranya jatuh bangun karena memang kan kurang kuasai bahasa Indonesia atau mungkin kan dia kurang terbiasa dengan orang-orang banyak. Tetapi kesempatan itu kita betul-betul berikan kepada mereka untuk mereka sendiri menyampaikan mereka punya kehidupan atau hambatan yang setiap hari mereka rasakan sendiri di rumah mereka atau di keluarga mereka atau di suku mereka, hal-hal yang susah diselesaikan itu ya kita harus kita bisa ambil laksanakan kegiatan secara baik dan baik itu banyak. Dan ke depan itu barangkali ya tidak September itu, itu langsung kita menurut hal-hal yang baik atau hal yang benar, tetapi ya secara perlahan-lahan ini akan bisa merubah pola hidup mereka di keluarga mereka sendiri. Lama-kelamaan kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak menguntungkan mereka itu ya kita harus membenahi, sehingga lama-kelamaan bisa menyesuaikan secara baik dan benar ketika mereka di keluarga mereka masing-masing. Itu aja dulu, Kak, ya. Terima kasih banyak.